menjadikan gelombang tercepat di zaman now ini. Ayo sob, yang semangat! Saat berlari, Sobat Otan ini mengandalkan kekuatan 3 pasang kakinya. Tapi sebelum berlari, ini dia kebiasaan klasiknya. Teman-teman di rumah juga sering melakukannya kan? Rupanya, hawa panas dari mulut seperti ini akan membuat gelombang keluar dari persembunyiannya dan berlari sekencang mungkin. Kalau menurut Otan sih, dia bukan resah karena hawa panas, tapi karena nggak tahan dengan bau mulut. Ada-ada saja ya. Teman, sobat-sobat Otan ini sering dijadikan hewan peliharaan dengan tampilan menawan loh. Tuh lihat, cantik-cantik ya teman. Tapi ini asli loh, hanya digosok agar mengkilat. Bukan hasil diwarnai dengan bahan kimia seperti yang dijual di dekat sekolah kalian. Padahal zat pewarna kimia itu kan berbahaya buat sobat Otan ini. Makanya kalian gak boleh meniru perilaku ini ya. Nah, gelombang-gelombang cantik ini mulai menarik hati para penghobis sejak beberapa tahun terakhir. Penggemarnya mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Ayo, dipele gelombangnya. Hati-hati memegangnya ya Om, Tante, Kakak, Adik. Jangan sampai ia terjatuh. Kalau cangkangnya pecah kan sayang. Otan, tiap daerah punya sebutan berbeda untukku loh. Ada omang-omang, keong, atau kurmang. Tapi apapun sebutanku, yang pasti habitatku bisa dijumpai di pantai berpasir. Karena aku menyukai daerah lembab. Antena panjang di dekat mataku inilah yang memberi sinyal akan lingkungan sekitar dan keberadaan makananku. Terlebih, aku ini hewan nokturnal alias aktif di malam hari. Nah, dari 13 spesies gelombang darat yang ada di dunia, 8 diantaranya adalah asli dari Indonesia loh. Keren kan? Cangkang yang aku tempati ini bukanlah cangkangku sendiri. Aku menempati cangkang hewan lain. Biasanya sih milik siput laut yang sudah kosong untuk dijadikan rumahku. Nah, selera tiap gelombang beda-beda dalam menentukan rumahnya. Ada yang suka cangkang berbentuk lancip atau bulat. Cangkang inilah yang aku jadikan rumah dan kubawa kemanapun aku pergi. Bila ada ancaman, aku akan segera masuk ke dalam rumah dan menyembunyikan tubuhku. Sob, kamu sepertinya gelisah. Kenapa? Iya nih Tan, aku harus segera pindah ke cangkang yang baru. Cangkang ini mulai tidak nyaman untuk ditempati. Cangkangku berlubang. Sebenarnya ada banyak alasan gelombang harus pindah rumah. Mulai dari cangkang yang rusak hingga tubuh gelombang yang semakin besar. Atau faktor stres dan keracunan. Sebelum pindah aku harus survei dulu. Aku akan memasukkan kakiku dalam cangkang untuk mengecek apakah tubuhku nanti bisa muat untuk menghuni rumah baru ini.
cukup? Oke Tan, sekarang saatnya pindah rumah. Aku akan memasukkan bagian perutku terlebih dulu. Ya, asik. Cangkang ini pas sekali untukku. Rumah baruku oke nggak Tan? Wih, cepat banget. Keren deh cangkang barumu Sob. Pintar sekali kamu memilihnya. Oh iya teman, si ungu ini dijuluki kelomang robot. Ada yang tahu kenapa? Coba deh perhatikan tubuhnya baik-baik. Si robot ini punya ruas-ruas kaki yang berbentuk kotak-kotak atau persegi, persis seperti tubuh robot. Ia tergolong kelomang yang sangat agresif dan paling galak. Si merah ini disebut kelomang stroberi. Dari namanya saja sudah jelas ya mengapa dia disebut stroberi. Sudah pasti karena ada motif total putih di tubuhnya. Nah, si merah ini tergolong kelomang yang paling kalem dan gak agresif dibanding kelomang jenis lain. Di alam, kami ini dijuluki si pemulung dari pesisir pantai. Aku dan teman-temanku memakan sisa-sisa organik seperti ikan, kepiting, atau buah-buahan yang jatuh sebelum semuanya membusuk. Dengan begitu, pantai menjadi bersih dan terhindar dari bau busuk. Kalian pahamkan sekarang bagaimana pentingnya keberadaan kami bagi ekosistem pantai? Jadi jelaskan kalau aku ini adalah pemakan segala alias omnivora. Makanya kalau siang ini pemilikku memberi roti tawar, ya aku sih gak menolak. Aku memiliki 10 kaki. 2 kaki diantaranya berukuran besar dan terletak di bagian depan yang berfungsi untuk mencapit makanan seperti ini. Nah, sepasang kaki kecil di bawah mulutku untuk memegang makanan dan membantu memasukkannya ke mulut. Kalau makanannya bertekstur keras, aku akan melunakkannya terlebih dahulu dengan cairan dari mulutku. Oh ya, biarpun aku termasuk kelomang darat, namun aku tidak bisa lepas dari air. Aku harus selalu menjaga tubuhku agar tidak dehidrasi dan tetap lembab. Nah, sama seperti hewan peliharaan lainnya. Teman-teman di rumah bisa menyiapkan Krabitat atau crab habitat yang nyaman dihuni sobat otak ini. Paman Steve mau kasih lihat nih cara bikinnya. Gunakan alasnya dari kerikil seperti ini ya, agar kelomang merasa nyaman seperti habitatnya di alam. Oh iya, terumbu karang ini bukan sekedar hiasan loh. Kandungan mineral di dalamnya menjadi sumber kalsium untuk si kelomang. Jangan lupa, selalu sediakan air minum ya. Dijamin deh, kelomang kesayangan pasti betah di tempat tinggal barunya. Oh iya, kalau sobat otan ini dirawat dengan baik, ia bisa berumur sampai puluhan tahun loh.